Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Di Indonesia, itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 25%. Nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining position Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Peristiwa hari ini adalah menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Dengan meresmikan ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik di Indonesia, sebuah visi yang menjadi kenyataan sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap inovasi, pengelolaan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Inisiatif inovatif ini menandai era baru bagi Indonesia. Bukti nyata Indonesia mewujudkan masa depan energi bersih dan transportasi berkelanjutan. Pembentukan ekosistem baterai litium dan industri kendaraan listrik ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan ini, tetapi juga menggarisbawahi dedikasi kita untuk mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan kualitas udara dan meningkatkan hidup warga negara kita. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga electric vehicle. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Kemudian yang paling penting, kita harus betul-betul bisa masuk sebagai pemain global dalam supply chain kendaraan listrik. Satu ini sudah dimulai, dan ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan, karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, bauksit-nya ada di sini, tembaganya ada di sini. Ada smelter, masuk ke kathode dan prekursor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini. Terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik.
siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu. Saya sangat menghargai investasi 20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar 160 triliun rupiah yang akan diselesaikan secara bertahap. Semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan 2 buah prasasti. Kami persilakan. Kami persilakan untuk menandatangani 2 buah prasasti. Kami persilakan Bapak untuk menandatangani mobil Honda Electric sebagai kendaraan listrik pertama yang seluruhnya buatan Indonesia dengan kemampuan jarak tempuh lebih dari 600 km dalam 1 kali charge. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan berbasis baterai. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Kerjasama investasi yang saling menguntungkan terus diperkuat, diantaranya dengan Korea Selatan. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Di bulan Maret 2022, pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia diresmikan dan kendaraan listrik buatan Indonesia diluncurkan. Nilai investasinya sebesar 1,22 miliar dolar dan menyerap 1.925 tenaga kerja lokal. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030.
Hilirisasi sumber daya alam secara serius dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Gebrakan pertama dimulai dari nikel. Pada tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dan LG Energy Solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri di bidang sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasinya senilai 9,8 miliar dolar Amerika. Di Indonesia, itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 25%. Nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining position Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat yang merupakan kolaborasi Hyundai dan LG. Nilai investasi tahap pertama mencapai 1,2 miliar dolar dan tahap kedua sebesar 2 miliar dolar dengan penyerapan 2.800 tenaga kerja lokal secara keseluruhan. Setelah beroperasi, pabrik ini akan menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini juga diperkuat dengan fasilitas produksi baterai pack senilai 42,12 juta dolar Amerika. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis. Karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis. Realisasi investasi ketiga proyek ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini sebesar 4,46 miliar dolar Amerika atau setara 71,36 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.849 tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan salah satu fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia terus berlari menuju Indonesia Emas. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas.